Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan mereka sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah Injil yang sangat indah, salah satu Injil favorit saya, karena ini berbicara mengenai panggilan Simon Petrus. Dan yang sangat menarik dari panggilan Simon Petrus adalah dia dipanggil menjadi murid Yesus saat dia baru saja mengalami kegagalan. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan peristiwa ini. Bagaimana kegagalan bisa menjadi berkat. Bagaimana Tuhan bisa memakai kegagalan dalam hidup kita supaya rencananya terjadi. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat kegagalan Petrus. Kedua, kerendahan hati Petrus. Dan ketiga, mujizat yang diterima oleh Petrus. Kegagalan. Kita hidup dalam zaman sukses. Semua orang mau sukses, punya cita-cita, punya ambisi untuk sukses. Dan kalau kita sukses, kita mau supaya banyak orang tahu tentang kesuksesan kita. Walaupun kerja capek, banting tulang, dengan segala usaha, gak apa-apa. Yang penting sukses. Dan kalau udah sukses, semua capeknya hilang. Tapi bagaimana dengan kegagalan? Kalau kita gagal, mau istirahat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, seringkali capeknya juga nggak hilang. Dan tentu kalau kita gagal,
kita nggak mau orang lain tahu. Seringkali kita simpen kegagalan ini sebagai rahasia. Bahkan rahasia dari orang-orang terdekat kita. Saat kita gagal, kita merasa malu. Kita malu ketemu orang lain. Apalagi mereka yang tahu bahwa kita baru gagal. Kita merasa pahit, kita merasa kecil. Padahal mungkin orang lain gak peduli tentang kegagalan kita. Mungkin mereka udah lupa tentang kegagalan kita. Tapi setiap saat kita menghadapi orang lain, kita selalu mendefinisikan diri kita berdasarkan kegagalan kita. Orang lain gak peduli, tapi kita melihat diri kita sendiri sebagai manusia gagal. Jadi merasa kecil. Dan ada juga yang sampai putus asa. Kenapa ya? Tapi Anda lihat hari ini, Injil ini sangat indah. Karena Petrus dipanggil menjadi muridnya Yesus saat dia semalam suntuk cari ikan dan gak dapat apa-apa. Dan udah semalam suntuk. Kadang-kadang kan kalau kita gagal kita bisa bilang, ya aku juga gak kepengen banget kok. Ya usahaku juga ya segitu-gitulah, biasa-biasa aja. Kalau gagal normal. Tapi begitu kita punya ambisi, begitu kita punya cita-cita, begitu kita udah memberikan yang terbaik, semalam suntuk kerja cari ikan, gagal, gak dapat apa-apa. Tentu kita merasa kecil, capek. Petrus dipanggil di saat demikian. Kadang-kadang kita begitu terpukul dengan kegagalan kita, dengan keterbatasan kita, sampai putus asa. Beberapa hari yang lalu saya baca ada satu artikel cerita tentang seorang wanita yang sangat cantik, baru umur 30. Kayaknya di RM ini gak ada yang secantik wanita ini ya. Karena wanita ini adalah Miss USA. Miss USA. Jadi dia menang lawan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu wanita untuk menjadi yang tercantik di Amerika Serikat. Dia menang lomba tahun 2019. Jadi wanita ini menjadi idola begitu banyak orang. Diwawancara di mana-mana, selalu dikenal sebagai seorang yang ceria, selalu senyum dan mengusahakan keadilan. Hidupnya juga banyak sekali karya-karyanya, sangat pinter. Jadi dia gak cukup punya hanya satu gelar, gak cukup hanya punya 2 gelar. Dia bilang kalau saya bisa ambil 3 gelar, kenapa hanya ambil 2 gelar? Cantik, terkenal, pinter, kaya, kurang apa lagi? Tapi ternyata akhir bulan Januari tahun ini dia meninggal, bunuh diri. Kok bisa begitu ya? Mamanya dan media bilang sangat terpukul dengan bunuh dirinya Chelsea ini. Mamanya bilang selama bertahun-tahun dia menyembunyikan depresinya. Kok bisa seperti ini, begitu hebat, begitu populer, begitu dikagumi banyak orang, mengalami depresi. Kita gak tahu jelas sebabnya apa. Tapi yang pasti ada sesuatu yang dia rasa kurang dalam dirinya. Kita jangan mendefinisikan diri kita atas dasar kegagalan kita, atas dasar kekurangan kita, keterbatasan kita. Karena Tuhan juga bisa pakai kegagalan dan keterbatasan kita untuk rencananya. Tapi untuk itu
apa kuncinya? Salah satu kunci yang paling penting adalah kerendahan hati. Dan ini yang kita bisa lihat di dalam diri Petrus. Karena apa? Waktu Yesus bilang, pergilah ke tempat yang dalam. Petrus ini kan nelayan. Yesus kan tukang kayu. Sebagai nelayan yang udah bertahun-tahun, dia tahu kapan paling baik tangkap ikan, di mana paling baik tangkap ikan, bagaimana paling baik tangkap ikan. Aku ini ahlinya, pekerjaanku adalah nelayan. Yesus, kamu siapa? Kamu kan tukang kayu. Kamu ngerti apa soal tangkap ikan? Kalau Anda Petrus, Anda mau dengerin Yesus gak? Biasa kan kalau ibu-ibu senang masak ya. Oma saya senang masak ya, sampai dia umur 90-an masih masak. Kalau saya datang mau bantuin, "Ma, aku bantuin." "Ah, udah gak usah. Lu bikin repot aja, bikin ribet, gak usah. Udah duduk sana di meja makan. Ma aja yang beresin makanannya." Karena dia lihat saya gak bisa masak. Dia ahlinya. Tentu sebagai seorang ahli tahu apa yang harus dilakukan. Dan memang kita paling seneng kalau emak masak ya. Jadi kalau saya mau kunjungin dia, berapa hari sebelumnya dia udah siap-siap mau masak apa. Kalendernya udah ditandain, luar biasa. Hal yang sama dengan Petrus. Dia seorang yang ahli. Dikasih pendapat sama tukang kayu. Tapi puji Tuhan, dia mau mendengarkan. Karena apa? Karena dia rendah hati. Petrus ini seorang yang juga punya ambisi. Saat punya ambisi dan sudah melakukan yang terbaik, dengan kegagalan bisa terpukul. Tapi dia terus terbuka mendengarkan orang lain. Kenapa saya bilang Petrus ini punya ambisi? Karena kita tahu dari cerita-ceritanya bagaimana Petrus ini juga murid yang mau berjalan di atas air. Ambisinya bisa berjalan di atas air. Dia yang minta kan kepada Yesus. Murid-murid lain gak minta. Dia juga katakan, "Aku akan setia kepadamu. Yang lain boleh jatuh, aku gak akan jatuh." Ternyata dia juga jatuh. Tapi karena kerendahan hatinya, Petrus mau minta tolong. Seringkali kegagalan itu menjadi pukulan yang sangat kuat buat kita, justru karena kesombongan kita. Seringkali kegagalan menghancurkan kita karena kita malu, sombong, dan gak mau minta tolong. Tapi Petrus minta tolong. Anda mau minta tolong gak? Belum tentu kan? Kalau gagal seringkali menutup diri kan? Daripada orang lain ketawain aku, daripada orang lain anggap aku kecil, lebih baik menutup diri dari orang lain, menutup pintu, udah sendiri aja. Tapi kalau kita lakukan ini, bagaimana rahmat Tuhan bisa bekerja dalam diri kita? Kesombongan adalah awal kehancuran. Harus belajar rendah hati, terbuka terhadap rencana Tuhan. Sehingga Tuhan juga bisa menggunakan kegagalan kita untuk rencananya. Petrus mengalami mujizat. Kita melihat kontras antara semalam suntuk gak dapat apa-apa dan kelimpahan yang dia alami saat dia mendengarkan dan mengikuti Yesus. Tapi mujizat ini gak berhenti di situ. Mujizat yang terbesar yang Petrus alami adalah dia mengalami rahmat keselamatan. Hatinya diubah oleh Yesus. Hatinya disentuh oleh Yesus sehingga dia menjadi pengikut Yesus. Kalau kita ngalamin mujizat, apakah kita akan langsung mengikuti Yesus? Apakah kita akan langsung bertobat? Tidak juga. Banyak orang yang
ngalamin mujizat juga nggak bertobat. Dalam kitab suci contohnya yang paling jelas orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka berterima kasih gak sama Yesus? Banyak 9 gak berterima kasih dari 10. Mujizat tidak menjamin kita berubah. Hati kita dekat sama Tuhan Yesus. Tapi Petrus mengalami perubahan hati. Dari satu mujizat pada mujizat lain yang lebih besar. Dan Tuhan Yesus melihat Petrus sebagai siapa? Kamu adalah penjala manusia. Karena kerendahan hati Petrus terbuka terhadap rahmat Tuhan. Yesus bukan hanya lihat dia, siapa dia saat itu, tapi siapa yang dia bisa jadi. Ada cerita mengenai seorang pemuda di Filipina namanya Ernie. Dia ini atlet renang. Menang di banyak kompetisi internasional. Asian Games, Olimpiade, menang medali emas, hebat. Emasnya ada belasan. Tapi Ernie ini adalah pemuda yang cacat. Kakinya kecil sekali kakinya. Tangannya juga kecil, satu tangannya. Tapi dia bisa berprestasi dalam hidup. Hidupnya gak selalu penuh prestasi. Waktu dia masih kecil, dia cerita, dia tahu bahwa dia cacat, ini karena mamanya mau aborsi dia. Waktu dia masih bayi, mamanya hamil dia ditinggal oleh suaminya. Mamanya ditinggal oleh suaminya karena tahu bahwa mamanya ini selingkuh. Jadi mamanya kemudian merasa sakit hati dan mau aborsi. Ya, si Ernie ini. Tapi nggak bisa. Si Ernie berjuang terus supaya bisa terus hidup dan dilahirkan ke dunia, tapi lahir dengan cacat. Waktu dia umur berapa bulan, mamanya meninggal. Jadi yang jaga dia cuman kakeknya. Tinggalnya di daerah dekat rumahnya Romo Seto di Filipina. Lalu kemudian dia juga sering tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok begini? Sampai akhirnya umur 7 tahun ada suster-suster yang terima dia. Suster Merinol dari Santo Dominikus. Terima dia, rawat dia. Kemudian Ernie mulai diajarin berenang. Ini nama tempatnya Our Lady of Victory di kota Davao. Kota tempat Romo Seto tumbuh ya, ini Davao. Lalu kemudian dia jadi perenang. Rajin latihan renang sampai akhirnya sangat berprestasi. Dan dia bisa akhirnya menang banyak sekali medali emas. Dia bilang, seringkali saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya cacat seperti ini? Seringkali dibully, direndahin oleh banyak orang. Tapi kemudian dia sadar justru karena keterbatasannya ini, dia bisa masuk ke dunia olahraga. Dia bisa bantuin banyak saudaranya yang gak cacat malah dibantuin sama dia. Dan dia bisa menjadi sumber inspirasi buat banyak orang. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, jangan pernah merasa kecil dengan keterbatasan, dengan kegagalan Anda. Tuhan gak lihat Anda hanya siapa Anda saat ini. Tuhan lihat Anda siapa yang Anda bisa jadi dengan rahmat Tuhan. Amin.